Moi Noita. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara balik lagi ke Jerman setelah pulang ke Indonesia. Narasumber kita hari ini adalah Sela dan kita akan tanya-tanya dia bagaimana cara dia kembali ke Jerman setelah dia pulang ke Indonesia, karena dia baru saja pulang ke Jerman. Balik ke Jerman. Yuk kita tungguin dia, nanti kita dengar ceritanya bagaimana, oke? Sudah datang. Hai. Hai Sela. Hai, Apa kabar? Apa kabar? baik. Udah kembali ke Jerman nih katanya. Udah 4 hari yang lalu. 4 hari. Hari Jumat, ya hari Jumat. Enggak, hari Sabtu sampai, maaf. Tanggal berapa ya berarti? Jadi lupa hari. Di dalam terus hari tanggal 30. 30 nyampe Jerman. 30 nyampe Jerman. Gimana liburannya di Indonesia? Cukup nggak atau kurang? Dibilang liburan nggak juga ya, soalnya kayaknya karena ada urusan keluarga kan, jadi kayak lebih diem di rumah gitu, dan PPKM juga kan di Indo, jadi nggak kemana-mana juga kan, mana-mana tutup juga kan, jadi nggak bisa wisata juga, jadi cuman diem di rumah aja sih selama di Indo. Jadi di Indo di Jogja ya? Yep. Situasinya di Jogja gimana? Atau di Indonesia sekarang? Kalau di Jogja itu lumayan sepi. Jadi kalau selama PPKM itu memang mall-mall itu nggak boleh yang buka, kecuali kayak untuk Gojek gitu. Untuk abang-abang Gojeknya emang mereka boleh masuk karena kita boleh order makanan dari yang di dalam mall. Cuman kalau misalkan yang di luar-luar gitu, cuman nggak boleh dine-in doang sih. Kalau take away boleh. Dan Jogja itu kalau udah jam 9 malam itu lampunya udah mati semua, jadi kayak jalanan tuh bener-bener gelap gitu. Kayak pada di rumah aja ya? Betul. Tapi penggunaan masker di sana gimana tuh? Penggunaan masker di sana juga orang-orangnya cukup tertib juga kok untuk menggunakan masker dan gitu. Cuman kalau untuk social distancing menurutku agak kurang ya kalau misalkan ini, karena mungkin juga kadang-kadang tentang budaya, nggak tahu, memang kulturnya mungkin kayak orang Indo kan suka deket-deket gitu, jadi mungkin kalau untuk social distancing masih agak kurang. Cuman kalau untuk protokol lain orang Indo sudah cukup mentaati peraturan. Ada snail test kayak di Jerman nggak? Maksudnya yang dijual di toko-toko gitu? Ya, atau tempat buat tes antigen gitu. Kalau untuk tempat antigen PCR itu biasanya kalau untuk ya misalkan keberangkatan atau untuk dokumen penting kita gitu, biasanya itu ada daftar rumah sakit gitu yang kayak sah gitu untuk pemerintahan. Cuman kalau misalkan kayak yang kayak di sini, yang kayak di Jerman gitu, yang di mana-mana ada itu nggak ada sih. Kayak jarang deh. Biasanya di rumah sakit gitu deh. Jadi wajibnya di rumah sakit kan. Kalau di sini kan ada yang di apotik, ada yang tempat yang dijadiin jadi buat tes gitu. Di sana nggak ada tapi. Di sana nggak ada. Setahu kalau di sana itu kayak yang sah itu di rumah sakit yang valid gitu, di rumah sakit sama di kayak laboratorium gitu biasanya. Oke. Terus kemarin pulang ke Jerman naik pesawat dari Jogja atau dari Jakarta atau gimana kamu kesini? Jadi kemarin itu pas kepulangan itu memang agak kesusahan ya, karena kan awalnya naik Singapore Airlines kan ke Indonesia. Terus itu karena situasi di Indonesia itu semakin nggak kondusif coronanya, jadi sama pihak Singapore Airlines-nya tiket aku di cancel. Terus boleh refund sih tetepan. Yang buat Jerman, yang buat balik ke Jerman itu di cancel sama pihak Singapore Airlines. Jadi pas itu langsung cepet-cepet cari tiket ini kan, pesawat lain gitu kan, untuk balik ke Jerman lagi, dan akhirnya ketemulah itu bisa kita flight ke Jerman, nggak ke Jerman langsung. Jadi kalau aku itu lewat Amsterdam pakai maskapai Garuda Indonesia. Sampai di Amsterdam baru dijemput sama orang tua pakai mobil. Terus persiapannya apa nih sebelum kembali ke Jerman atau ke Amsterdam? Kayak apa yang harus disiapin deh sebelum bisa terbang ke sini? Kalau aku persiapannya yang jelas fisik dulu. Kita sebelum pulang ke Jerman tuh benar-benar harus dijaga, karena kalau kita udah pesen tiket dan ternyata kita positif kan kita nggak bisa balik ya. Persiapan yang penting fisik dulu harus dijaga. Tetap di Indonesia, tetap mengikuti protokol, minum vitamin, makan makanan sehat. Terus yang penting sebelum pulang itu melakukan tes PCR. Sehari sebelum pulang itu
aku ngelakuin tes PCR. Terus abis itu kalau dari maskapai Garuda itu kita butuh health declare, itu nanti bisa di-download itu formulir di internet. Jadi kita bisa lihat di Garuda Indonesianya kalau kita mau ada penerbangan ke luar negeri, misalkan ke Amsterdam, nanti mereka kasih kayak syarat apa aja di situ ada. Jadi kita memang benar-benar harus lihat, tanya-tanya info gitu tentang penerbangan gitu, karena kadang-kadang mereka mungkin nggak cantumin info tapi kayak kita butuh dokumen-dokumen yang lain gitu. Tapi kalau kemarin dari Garuda Indonesia, PCR, ada health declare itu form itu juga. Terus abis itu yang penting e-hack. Kalau penerbangan domestik kita harus selalu melakukan e-hack. Iya, kita tetap harus pakai e-hack. Cuman kalau dari Jakarta ke Amsterdam kita nggak perlu e-hack lagi. Lalu kemarin apa lagi ya? Oh, Einreiseanmeldung kita harus isi juga. Kalau kita mau balik ke Jerman, kita bisa daftar Einreiseanmeldung lewat digital. Jadi kita nanti bisa online gitu ngirim datanya. Terus kita bisa upload hasil tes kita bisa upload Impfnachweis kita juga di sana. Itu yang penting sih. Terus udah sih itu aja kira. Kalau untuk ini sih nggak ada kayak keribetan kayak harus dari surat RT, surat jalan gitu, nggak ada sih kebetulan. Terus dan nggak ada antigen juga. Oh, jadi cuma PCR. Ya PCR aja, karena kebetulan dari maskapai Garuda, karena aku juga udah ada infung dosis pertama, jadi udah nggak apa-apa. Jadi cuman PCR sama infung Impfnachweis itu kan, bukti surat kalau kita sudah vaksin, walaupun hanya dosis pertama, tapi nggak apa-apa, nggak perlu pakai antigen kalau kayak gitu. Terus berarti wajib diinfung dulu nggak sebelum ke Jerman? Sebelum ke Jerman itu kalau kasus aku itu karena aku sudah infung dosis pertama di Jerman, jadi aku boleh ngelanjutin di Jerman. Jadi aku nggak perlu infung kedua di Indonesia, karena kan aku infung pertamanya itu kan BioNTech atau Pfizer ya kalau di Indonesia bilangnya, jadi bisa dilanjut di Jerman tetepan. Jadi kalau aku saran sih sebelum pulang ke Indonesia itu kita mending infung dulu, kalau bisa diselesain 2 dosis sih sebenarnya, kalau lebih bagus lagi. Berarti kalau misalnya yang baru mau ke Jerman, itu kira-kira harus diinfung dulu atau bisa diinfungnya di Jerman? Kalau misalkan kita belum infung sama sekali, maksudnya belum infung sama sekali di Indo, terus di Jerman, aku rasa kalau terbang ke Jerman kayaknya harus infung dulu berarti di Indonesia. Oke. Yang AstraZeneca, karena kalau yang Sinovac nggak boleh. Jadi kayaknya harus infung dulu di Indonesia, setahu aku, kalau misalkan belum infung sama sekali. Tapi PCR itu wajib ya untuk yang belum atau yang sudah diinfung? PCR tetap wajib. Itu sih kayak udah hukum tetap sih. Jadi kamu misalkan pergi ke Indonesia, pulang ke Indonesia, terus balik lagi ke Jerman, itu apapun harus tetap pakai PCR. Bahkan masuk ke kota domestik, penerbangan domestik itu harus tetap pakai PCR juga. Kira-kira bayar PCR itu kalau di Indo sekitar berapa ya? Kalau kemarin aku PCR itu sehari jadi. Jadi misalkan jam 9 pagi itu PCR, itu jam 8-7 malam itu hasilnya udah keluar. Itu buat aku kemarin bayarnya Rp1.100.000 untuk sekali PCR. Itu berlakunya sebenarnya berapa lama tuh PCR itu? PCR itu 2 kali 24 jam. 2 kali 24 jam. Jadi mending memang kalau misalkan mau ngambil PCR yang ekspres di Indo, kalau misalkan ini, atau tanya dulu ke pihak rumah sakit atau laboratoriumnya, itu PCR berlaku untuk berapa jam gitu sebelum dipakai untuk penerbangan internasional. Kira-kira yang bukan ekspres tahu nggak harganya berapa? Kalau yang bukan ekspres kayaknya nggak jauh beda deh, mungkin sekitar 700.000 sampai 900.000 mungkin. Tapi lebih dari 24 jam hasilnya? Iya, kayaknya bisa sehari setelah atau 2 hari setelah biasanya. Oke. Terus waktu kamu di airport bandara di Jakarta, situasinya gimana? Kan waktu itu kamu di Singapura tutup semua segala macam. Iya. Kalau di Jakarta gimana? Kalau di Jakarta itu kemarin pas mau pulang itu termasuk sepi sih. Jadi memang karena di dalam bandaranya kan biasanya banyak kios-kios yang jualan makanan itu. Jadi kemarin itu memang dikit banget yang jualan makan. Jadi rata-rata sebagian besar memang kios-kiosnya pada tutup. Dan mungkin orang juga untuk terbang-terbang flight ke luar atau ke domestik itu juga kayak bener-bener yang butuh gitu loh. Jadi yang kayak ada urusan penting. Kalau enggak kayaknya enggak. Jadi makanya bandaranya sepi sih kemarin.
Jadi tapi tetap masih bisa beli makan segala macam di bandara ya. Bisa, cuman memang optionnya nggak banyak aja kayak biasanya. Terus yang terbang, ikut kamu terbang itu ke Belanda banyak orangnya nggak? Kebetulan kemarin pas lewat Garuda Indonesia itu lumayan agak penuh sih. Kalau misalkan dibanding sama pas flight ke Singapura lewat Singapore Airlines itu Garuda Indonesia kemarin itu cukup penuh untuk flight ke Amsterdam. Penuh tuh berarti kalau di pesawat situasinya gimana? Kan biasanya waktu itu kalau nggak salah kamu pas ke Indo kan kayak satu barismu itu kosong semua. Iya. Gitu. Kalau ini gimana sekarang? Kalau ini enggak sih, kemarin tuh memang penuh, cuman itu karena memang ada tempat-tempat yang kosong, jadi banyak orang kayak lebih berpencar gitu, karena banyak tempat kosong di belakang-belakang itu biasanya kan masih ada tempat. Jadi untuk orang yang misalkan ada sebaris, ada 3 kursi, terus ada yang kosong di tengah itu biasanya orang yang di salah satu baris itu biasanya bakal pindah cari tempat lain gitu. Jadi kayak bisa lebih ada tempat aja, ada space ada aja jarak. kemarin. Ada jarak. Tetap kalau Garuda Indonesia tetap ini kok mementingkan protokol. Jadi ada social distancing juga di atas pesawat. Jadi masih pakai masker juga wajib di pesawat. Tetap pakai masker kecuali makan minum itu boleh lepas masker. Terus situasi airport pas kamu sampai di Amsterdam gimana tuh? Penuh? Situasinya penuh. Kalau di sini penuh karena kan kalau di Eropa sendiri kan angka COVID-nya juga sudah mulai menurun ya. Walaupun kadang ada naik sedikit sih, cuman nggak separah di Indonesia. Jadi kemarin pas di Amsterdam itu memang situasi bandara cukup rame sih. Karena kan ini juga lagi waktu-waktu liburan juga kan. Jadi untuk penuh itu agak hal yang lumrah gitu. Tadi kan kemarin Belanda sempat kena ini nih jadi zona yang berbahaya lagi nih, zona merah. Itu jadi nggak apa-apa. Maksudnya kamu bisa langsung ke Jerman gitu? Bisa langsung ke Jerman. Yang penting itu kita harus tetap ngisi Anreise-Anmeldung dulu itu, karena nanti di sana tuh kita bakal ngisi kita transit di mana. Maksudnya kita masuk melalui negara mana gitu, masuk ke Jerman pakai apa, pesawat, atau kita bisa transit di Amsterdam kayak kemarin contoh kasus aku. Jadi yang penting sih Anreise-Anmeldung, jadi nanti dari pihak sininya juga tahu kalau misalkan kita datang dari Amsterdam atau Hoogrisikogebied gitu, terus nanti kita harus tetap karantina. Jadi yang penting karantina. Pas kamu nyampe di Belanda, yang dicek apa aja yang diperiksa? Kayak kamu kan punya surat dari PCR itu harus ditunjukin juga, atau ditanya atau enggak, atau gimana? Kalau misalkan pas di Amsterdam malah nggak ditanya apa-apa sih, jadi begitu turun itu cuman cek di bagian imigrasi itu seperti biasa, paspor sama visa. Tapi selebihnya kalau PCR kayak gitu-gitu udah nggak dicek lagi sih. Jadi sebenarnya itu cuma syarat untuk keberangkatan ya, kalau punya semua syaratnya bisa berangkat. Jadi pas udah sampai nggak usah dicek lagi mungkin gitu ya. Betul, jadi kayaknya itu hanya syarat untuk keberangkatan untuk masuk ke negara lain aja. Tapi setelah sampai di negaranya udah nggak ditanyain lagi. Terus pas kamu dari Belanda tapi naik mobil pribadi ke Jerman ya? Habis pokoknya begitu sampai Amsterdam itu udah dijemput sama orang tua di sana, jadi masuk ke Jerman memang pakai kendaraan pribadi. Nah, dari perbatasannya kayak gitu dicek juga nggak, ada yang ngecek gitu nggak? Kebetulan kemarin nggak ada sih. Nggak ada yang ngecek, nggak ada yang ini, di perbatasan juga kosong, maksudnya hanya kayak lalu lalang biasa aja. Berarti kalau naik angkutan lain kurang tahu dong infonya, kayak harus bawa apa, misalnya kalau naik kereta atau naik bis dari Belanda? Kalau naik kereta atau flux sih kayaknya mungkin kita tinggal tunjukin ini hasil PCR kemarin yang udah kita bawa, dokumen-dokumen yang udah kita bawa pokoknya disiapin aja sih, kayak yang aku bilang tadi, PCR, health declare, sama yang penting udah ngisi Anreise-Anmeldung juga, sama paspor, visa, gitu-gitu aja sih. Mungkin nggak ada yang lain sih selain itu biasanya. Oke. Terus kamu udah sampai rumah harus karantina. Nah itu karantinanya berapa lama? Sebenarnya kalau misalkan dari Hoogrisikogebied itu kita diwajibkan karantina itu 10 hari. 10 hari. Tapi kita boleh memperpendek waktu masa karantina mandiri kita jadi 5 hari, asalkan kita di hari kelima itu kita
melakukan tes. Tes apa? Di situ tidak tertera apakah itu antigen atau PCR, tapi kita kayaknya boleh antigen. Jadi nanti hasil tes antigen itu kita upload di Anrasa Anmeldung itu. Oke. Kita bisa upload di sana. Jadi setelah itu otomatis kita bisa mengakhiri masa karantina kita kalau memang kita udah negatif gitu, bebas dari COVID. Terus kalau yang udah selesai diinfung, apakah perlu karantina juga? Kalau yang sudah selesai diinfung itu tetap pakai karantina. Iya, semua harus tetap karantina kan karena kita datangnya dari Indonesia yang which is hochrisiko, sehr hochrisikogebiet gitu ya. Jadi tetap harus pakai karantina. Soalnya kalau yang tahu aku kalau misalnya orang yang cuma liburan ke daerah Eropa lain, terus pas balik Jerman lagi kan nggak perlu karantina gitu. Atau tetap? Kayaknya kalau Eropa sih enggak deh, karena kan di Eropa sendiri kayak ya walaupun resiko gebit tapi tidak setinggi Indonesia gitu loh. Jadi Ya, kurasa kayak masih oke untuk ya nggak perlu karantina. Selama bukan dari negara yang terlalu berisiko. Iya benar, karena Indonesia tuh benar-benar sangat beresiko gitu. Jadi bukan zona merah lagi dan mungkin zona hitam. Jadi kayak udah sangat disarankan untuk karantina gitu. Wajib sih, wajib. Berarti ini kamu udah hari keempat ya? Hari keempat, besok pagi hari kelima, dan besok pagi ini aku bakal tes antigen. Ya semoga nggak ada apa-apa, jadi bisa keluar lagi di Jerman. Amin. Tapi keluarga semua sehat? Semua keluarga sehat kan? Ya, syukur kalau kayak gitu. Ya udah, thank you loh Sela udah bagi-bagi infonya. Sama-sama, semoga infonya ini waktu. membantu ya. Thank you, semoga sehat selalu, lancar kegiatannya. Oke. Amin. Nanti kita ketemu lagi. Siap. Jangan lupa yang belum follow Instagramnya. Boleh nanti dilihat di bawah. Oke. Jadi kalau misalnya ada apa-apa bisa kontak aja atau enggak tulis di komen kalau ada pertanyaan apa. Betul. Nanti bisa hubungin langsung lewat Instagram itu, Sela link. Nanti bisa ditulis di bawah supaya kalau misalkan ada yang mau tanya boleh langsung tanya. Oke, thank you Sela buat waktunya. Sampai bertemu lagi. Sama-sama. Nanti kita ketemu lagi. Oke, thank you semuanya yang buat udah nonton. Jangan lupa kalian jaga kesehatan, jaga kebersihan, tetap sehat. Kalau bisa di rumah, di rumah. See you in the next video. Ciao!